Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video tutorial teknik komputer dan jaringan. Oke, di video kali ini kita akan coba membahas tentang VLAN ya. Dimana di video yang kedua ini, di bagian yang kedua, kita akan coba melakukan penambahan konfigurasi daripada jaringan VLAN kita. Jadi jika pada video yang bagian yang pertama kita hanya mencoba menggunakan satu buah multi layer switch ya untuk mengkonfigurasi sebuah VLAN. Nah, di sini sekarang kita akan coba menambahkan beberapa perangkat. Jadi dengan adanya penambahan sebuah perangkat ini, maka akan ada juga fungsi atau perintah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya ya, kita akan langsung saja ke praktek. Oke, langkah pertama di sini adalah kita akan membuat sebuah topologi jaringan ya. Jadi di sini kita akan coba menambahkan dua buah MLS ya. Jadi kita tambahkan dua buah. Nah, setelah itu kita akan tambahkan beberapa komputer di masing-masing jaringan yang memiliki MLS ya. Jadi di sini kita rencanakan nanti akan ada beberapa komputer. Kita tambahkan saja terlebih dahulu ada dua buah komputer ya di sini. Begitu juga dengan yang di sebelahnya atau yang akan nanti terhubung ke perangkat MLS yang kedua. Nah, di sini kita rencanakan akan menggunakan beberapa jaringan VLAN ya. Jadi di masing-masing ini nanti ini ada jaringan VLAN yang tersendiri ya dengan jaringan yang ini, jadi tidak sama. Nah, nanti di sini kita akan kasih keterangan untuk lebih jelasnya biar nanti kita lebih paham bahwa itu adalah jaringan VLAN yang mana. Oke, langkah pertama di sini kita akan memberikan dia file dialog biar kita lebih paham nanti jaringan tersebut adalah jaringan untuk VLAN yang berapa saja. Oke, setelah itu kita akan kasih keterangan sini. Ini nanti rencananya kita akan memberikan dia nomor IP untuk VLAN 10 ya. Sedangkan yang sebelahnya ini nanti kita akan coba kita akan kasih dia nomor IP untuk VLAN 20. Oke, sesudah seperti ini kita beranjak ke jaringan sebelahnya. Jadi anggap ini adalah jaringan B ya. Kemudian di sini adalah jaringan A. Jadi kita bisa ibaratkan ini beda ruangan. Jadi bisa kita ibaratkan seperti beda ruangan. Jadi ada ruangan A sama ada ruangan B. Atau jaringan A sama jaringan B. Di jaringan B ini kita akan coba membuat jaringan untuk VLAN 40 ya. Dan di sini kita buatkan juga untuk jaringan VLAN 50. Oke, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi ya. Di sini rencananya kita akan mengkonfigurasi nomor daripada IP komputer masing-masing VLAN itu secara statik. Jadi sama seperti pada video bagian ke-1 ya, atau bagian pertama. Nah, di sini kita akan langsung saja melakukan konfigurasi. Yang pertama adalah ke perangkat MLS-nya atau multi layer switch.
Nah, kita mulai dari MLS 1. Nah, di sini kita masuk dulu ke bagian terminalnya ya, kemudian lanjut untuk membuat VLAN siswa dan VLAN guru. Ini VLAN 10, NIM-nya siswa. Kemudian kita lanjut ke VLAN 20, NIM-nya guru. Nah, setelah kita membuat VLAN 10 beserta NIM-nya dan VLAN 20 beserta NIM-nya, kita akan lanjut melakukan konfigurasi daripada interface masing-masing VLAN. Nah, di sini untuk VLAN 10 dia menggunakan interface FA01 dan untuk VLAN 20 dia menggunakan interface FA02. Jadi kita setting dulu interface-nya dengan menggunakan perintah interface, nama daripada interface-nya yaitu FA01. Nah, setelah itu kita arahkan ke VLAN 10 karena ini nanti kita akan gunakan untuk VLAN 10. Jadi biar nanti kabel yang di sini akan digunakan untuk mentransfer daripada data yang menuju ataupun yang keluar dari VLAN 10. Nah, kita lakukan untuk interface yang FA02. Nah, di sini kita sesuaikan bagian VLAN aksesnya ya, karena di sini kita akan gunakan untuk VLAN 20. Oke, setelah itu kita gunakan perintah IP routing ya, biar nanti kedua daripada komputer VLAN ini yaitu VLAN 10 dan VLAN 20 itu bisa saling terhubung atau terkoneksi. Jadi kita gunakan perintah IP routing. Oke, setelah itu kita bisa lanjut ke mengkonfigurasi secara manual IP daripada masing-masing komputer. Nah, di sini kita masuk ke bagian komputernya, desktop, kemudian IP ya. Nah, di sini kita tambahkan kita pakai 254 ya. Nah, tadi di sana ada yang lupa kita konfigurasi, tapi setelah ini ya. Oke, kita lanjut ke MLS1. Di sini tadi ada yang kita lupakan, yaitu melakukan konfigurasi daripada interface VLAN. Oke, jadi kita masuk dulu ke terminalnya. Kita gunakan perintah interface VLAN 10. Oke, setelah itu kita akan kasih nomor IP berdasarkan yang sudah kita masukkan tadi di sini ya, yang di bagian default gateway daripada komputer masing-masing VLAN. Jadi kita akan gunakan IP 254. Oke, di sini IP address 192.168.10.254. Kita juga harus menuliskan netmask-nya ya. Kemudian kita lakukan juga untuk VLAN 20. Di sini kita sesuaikan. Oke, jika sudah selesai maka sudah seharusnya sekarang masing-masing komputer baik itu VLAN 10 maupun VLAN 20 ini sudah bisa terkoneksi ya. Jadi kita akan coba tes apakah sudah bisa. Oke, jika masih valid di percobaan yang pertama, kita coba lakukan kembali ya. Oke, sekarang sudah selesai. Jadi jangan berkecil hati atau mungkin grogi atau merasa salah dalam konfigurasi jika yang kita lakukan sudah benar. Jadi kita coba minimal ya 2 kali. Kalau tidak bisa ya maksimal 3 kali. Jika tidak bisa terkoneksi atau successful, maka kita akan coba runut kembali konfigurasi yang sudah kita lakukan di MLS. Oke, langkah selanjutnya adalah
kita akan mencoba menambah mengkonfigurasi di jaringan B ya. Nah, di sini di jaringan B kita akan coba langsung ke bagian konfigurasi MLS2 nya. Caranya sama ya. Nah, kita pertama-tama membuat sebuah VLAN, yaitu di sini VLAN 40. Jangan sampai ketukar. VLAN 40, NIM-nya capsec ya. Kemudian VLAN 50, NIM-nya TU. Ingat, dalam pembuatan NIM sebuah VLAN itu tidak boleh ada spasi. Jadi kalau seandainya kita mau membuat sebuah NIM sebuah VLAN dengan dua buah kata, jadi pastikan nanti antar kata tersebut terhubung ya, atau menyatu menjadi satu kesatuan. Oke, setelah itu kita akan mengidentifikasi atau men-setting daripada interface VLAN. Nah, untuk VLAN 40 di sini dia menggunakan interface FA01, dan untuk VLAN 50 dia menggunakan interface FA02. Kita akan lakukan konfigurasinya. Nah, kita selanjutnya arahkan ke VLAN-nya, yaitu VLAN 40. Kita lakukan juga untuk interface yang lainnya. Sorry, salah ya, kita gunakan sini VLAN 50. Oke. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi interface untuk VLAN ya. Jadi kita menggunakan sintaks interface ya, VLAN 40. Di sini kita IP address-nya kita akan kasih dia 192.168.40.254. Kemudian netmask-nya juga harus kita tuliskan di sini, persis seperti yang kita lakukan di MLS pertama. Oke. Ada yang salah di bagian penulisan IP address. Kita lakukan juga untuk VLAN 50 ya. Di sini kita arahkan, sesuaikan IP-nya. Kemudian kita gunakan perintah IP routing biar nanti antar VLAN baik itu 40 maupun 50 ini bisa saling terhubung. Kita coba tes. Oke, kita isi dulu IP-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan coba tes ya, apakah sudah bisa terkoneksi atau tidak. Kita coba kalau paling tidak ya 2 kali. Sekarang sudah bisa terkoneksi. Oke, nah setelah sekarang kita pastikan bahwa jaringan pertama dan jaringan yang kedua sudah bisa saling terkoneksi ya, lancar. Nah, sekarang kita akan coba hubungkan antar jaringan ini, jadi jaringan A dengan jaringan B. Nah, di sini kita akan menggunakan kabel cross ya. Jadi kita gunakan kabel cross. Untuk Ethernetnya kita gunakan 3 byte ya. Nah, sebenarnya menggunakan FA juga tidak masalah ya. Tentu saja di sini kita gunakan gigabyte Ethernet ya. Selanjutnya kita akan memberikan dia keterangan karena di sini kita membutuhkan sebuah IP baru dari Ethernet dari gig 01 ini. Jadi di sini kita akan menggunakan IP ini. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian perangkat MMS1. Di sini kita harus mengisi daripada IP address gig 01 ya. Jadi kita gunakan perintah interface gig 01.
Kemudian kita gunakan perintah no ya, switch port. Nah, kemudian kita kasih nomor IP address 11.11.11.1 ya /24 ya, berarti 255.255.255. Setelah itu kita tambahkan perintah route ya. Jadi perintah routing di sini maksudnya seperti ini. Jadi ketika ada dua buah perangkat ya yang kita menghubungkan dua buah perangkat MLS, berarti kita untuk mengkomunikasikan perangkat-perangkat komputer yang ada di masing-masing MLS ini, kita harus menambahkan sebuah perintah IP routing ya, IP route. Jadi tidak cukup dengan menggunakan perintah IP routing saja. Jadi kita harus menggunakan IP route di sana. Nah, untuk sintaksnya di sini saya akan tambahkan di sini ya. Jadi IP route. Jadi IP route kemudian network dari jaringan yang ada di sebelah. Jadi VLAN 40 dan VLAN 50. Jadi kita tambahkan di sini networknya 192.168.40.0 ya. Kemudian netmasknya dan IP next hop ya. IP next hop itu adalah IP yang menghadap atau yang paling dekat dengan jaringan yang terhubung di MLS1. Jadi jaring IP yang ini ya, yang 11.2. Oke. Kemudian untuk sintaks daripada IP route yang keduanya adalah kita akan tambahkan IP network dari VLAN 50. Jadi di sini kita ganti menjadi VLAN 50 ya, untuk next hop-nya sama. Oke. Nah, begitu juga dengan di jaringan yang sebelahnya, yang di sini. Kita juga harus membuat sebuah IP route ya, di mana untuk networknya kita akan tambahkan dengan network dari VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, sudah kita membuat tabel IP route dari masing-masing jaringan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus tambahkan di command line interface masing-masing MLS. Nah, di sini kita tambahkan IP routing, kemudian IP route. Kita tambahkan IP route yang ini ya, jadi 192.168.40.255.255.255.0. Kemudian IP next hop-nya 11.11.11.2. Oke. Oke, ada yang salah dalam penulisan ya. Jadi di sini IP route. Kemudian di sini kita ganti untuk 50. Oke. Jika sudah selesai, kita simpan hasil konfigurasi yang sudah kita lakukan dengan menggunakan perintah bn. Kemudian kita lakukan juga untuk di bagian MLS yang kedua ya. Jadi di sini kita gunakan perintah IP routing dan IP route 192.168.10.0 ya. Kemudian 255.255.255.0. Kemudian 11.11.11.1 untuk IP next hop-nya. Ini seperti ini. Kemudian kita lakukan untuk VLAN 20. Kita exit dan simpan dengan menggunakan perintah bn. Oke, sesudah kita selesai, seharusnya sekarang masing-masing VLAN, komputer VLAN yang ada di jaringan A dan B ini sudah bisa terhubung. Jadi kita akan coba tes dulu. Kita coba paling tidak ya sampai 2 kali ya, atau
Kalau tidak bisa ya coba lagi. Oke, masih belum bisa. Kita coba tes. Oke, belum bisa. Kita akan coba tes lagi dari arah yang bisa. Kita coba cek ya konfigurasinya. Oke, di sini kita lupa mengkonfigurasi daripada IP key-nya ya, di bagian NF2. Jadi kita akan coba cek di bagian ini. Oke, di sini kita belum setting ternyata. Jadi itu mungkin yang menyebabkan dia tidak bisa terkoneksi, baik itu antar MMS. Jadi kita masuk dulu interface key 01 ya, kemudian kita gunakan perintah no switchboard. Oke, kemudian IP address 11.11.11.2, kemudian 255.255.255 kita exit dan kita simpan. Exit lagi. Oke, selanjutnya kita akan coba tes dulu koneksi antar MLS ya. Oke, di sini sebelum ini sudah. Oke, kita coba tes lagi. Oke, sudah bisa. Nah, sekarang kita akan coba tes. Oke, sudah. Oke. Nah, sekarang masing-masing komputer sudah bisa terkoneksi. Nah, ini sekarang masing-masing komputer VLAN baik di jaringan A maupun di jaringan B itu sudah bisa kita komunikasikan. Nah, sekarang kalau seandainya kita ingin menambahkan sebuah komputer untuk VLAN, salah satu VLAN lah mungkin, begitu bisa jadi nanti VLAN 10, VLAN 20, atau VLAN 40 dan VLAN 30. Nah, konfigurasinya seperti apa? Nah, caranya adalah kita tinggal menambahkan seperti biasa di bagian sesuai dengan yang kita lakukan tadi di sini ya. Jadi contohnya di sini kita akan tambahkan sebuah hub. Nanti dulu kita tambahkan sebuah hub. Kita akan coba tambahkan sebuah komputer aja dulu. Contohnya adalah untuk VLAN 10. Nah, di sini kita kasih dia nomor IP 192.168.10.2 ya /24. Oke, kemudian kita hubungkan dengan kabel. Nah, sesudah itu yang harus kita lakukan di sini adalah mengkonfigurasi daripada FA03 yang digunakan oleh komputer VLAN 10.2. Jadi kita cukup di sini mengkonfigurasi di bagian VLAN aksesnya. Jadi kita masuk di bagian interface FA03 ya, kemudian support mode akses. Nah, mode aksesnya ini kita arahkan ke VLAN 10. Nah,
setelah itu kita lanjut ke mengkonfigurasi IP daripada komputer VLAN 10.2 ini. Jadi kita masuk secara manual ya. Nah, setelah itu kita tinggal tes apakah bisa terhubung ke komputer yang lainnya. Kita tes yang VLAN. Oke, sudah sukses. Kita coba tes yang beda VLAN, tapi dalam satu jaringan sudah sukses juga. Dan kita akan coba keluar dari antar jaringan ya. Oke, sudah sukses. Itu jika kita menambahkan sebuah komputer VLAN langsung dari MLS-nya. Nah, sekarang kalau seandainya kita ingin menambahkan sebuah jaringan komputer VLAN menggunakan hub ya. Jadi caranya seperti apa? Oke, kita akan coba. Jadi kita anggap di sini kita akan melakukan penambahan untuk salah satu jaringan VLAN ya. Jadi, kita taruh sebuah hub di sini. Kita akan coba tambahkan untuk peruntukan untuk VLAN 40. Kita cukup tambahkan satu saja ya, karena ini hanya sebagai contoh. Nanti jika teman-teman ingin melakukan pengembangan lebih luas, bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Oke, setelah itu kita hubungkan komputer VLAN ini ke hub ya. Nah, di sini yang harus kita konfigurasi adalah di bagian interface daripada yang menghubungkan hub ke MLS, yaitu FA03 ya. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi karena di sini juga tidak ada nomor nama interface-nya ya. Jadi kita cukup di sini caranya hampir sama dengan yang kita lakukan tadi di VLAN penambahan untuk VLAN 10 ya. Jadi kita konfigurasi komputernya dulu dan kemudian di sini kita masuk ke bagian MLS2. Nah, kita konfigurasi interface untuk FA03. Jadi di sini kita exit dulu, kemudian masuk menggunakan perintah interface FA03. Switchboard mode akses. Kemudian switchboard mode aksesnya kita arahkan ke VLAN 40. Exit. Kemudian kita simpan dengan menggunakan perintah WR. Oke, setelah itu kita tinggal menunggu lampu indikator untuk interface FA03 ini hijau, dan setelah itu baru kita coba tesnya terhubung dengan baikkah atau seperti apa. Oke, kita coba tes yang sesama VLAN dulu. Sudah sukses, yang antar VLAN dalam satu jaringan juga sukses, dan beda VLAN, beda jaringan juga sukses. Oke. Satu hal yang penting di dalam video konfigurasi jaringan VLAN bagian kedua ini adalah ketika kita menghubungkan dua buah MLS, di sini kita tidak perlu melakukan konfigurasi untuk perintah terangnya ya. Jadi tidak seperti kalau kita menghubungkan switch dengan switch. Nah, misalnya kalau switch dengan switch, kita harus menggunakan perintah terang untuk bisa mengizinkan masing-masing komputer VLAN itu bisa mengirim data atau terkoneksi dengan komputer jaringan VLAN di jaringan yang lain. Jadi itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini biar terus berkembang, dan tentunya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Dan akhir kata, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. See you next time, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salah Waleda Channel.